Menteri Perhubungan akan menyiapkan petugas khusus untuk mengecek dan mengontrol maskapai agar menerapkan prosedur yang harus ditaati semua maskapai. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku telah memerintahkan petugas khusus di sejumlah bandara di Indonesia untuk memberi pengawasan yang lebih ketat pada kru, khususnya pilot, sebelum menerbangkan pesawat. Selain itu, Kementerian Perhubungan juga akan memberi sanksi lain ke Citylink. Sanksi ini menyusul laporan penumpang tentang dugaan pilot mabuk pada penerbangan Citylink QG800 rute Surabaya-Jakarta pada 28 Desember lalu. Sebelumnya Kementerian Perhubungan sudah memberikan surat teguran kepada Citylink dan meminta pilot untuk tidak terbang. Ya, sudah bergabung bersama kita Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Selamat sore Pak Budi. Pak Budi. Selamat sore Pak Budi. Ini pemecatan dari pilot dan juga pengunduran diri dari Dirut dan juga Direktur Operasional Citylink menandakan bahwa kasus ini sebenarnya mendapat tanggapan yang cukup serius dari pihak Citylink, tapi dari pihak pemerintah terutama di Kementerian Perhubungan. Bagaimana kelanjutan dari investigasi kasus ini dan juga tindak lanjutnya Pak Budi? Ya, pertama kali saya minta maaf atas kejadian ini. Karena ini pasti meresahkan masyarakat. Yang kedua, saya juga sampaikan terima kasih kepada pihak yang sudah mengadukan kasus ini. Kita tahu ini ada suatu kejadian yang signifikan yang telah terjadi. Dan oleh karenanya, Kementerian Perhubungan secara khusus melakukan tindakan-tindakan yang menurut hemat saya tidak sederhana. Dalam waktu yang pendek kami sudah mengeluarkan surat peringatan kepada Citylink dan dalam peringatan tersebut sudah disampaikan bahwasanya ada beberapa syarat-syarat prosedur yang harus dipenuhi oleh maskapai, dan ternyata memang setelah kita lakukan klarifikasi tidak dilakukan oleh maskapai. Nah, ini memang suatu kepercayaan yang dilalaikan oleh maskapai. Oleh karenanya, kami akan mengambil suatu sikap dua tahap. Tahap pertama, kita akan melakukan suatu kontrol pada kegiatan-kegiatan yang memang sudah kita berikan syarat-syaratnya. Karena kami yakin bahwasanya apabila syarat-syarat itu dipenuhi, insya Allah tidak terjadi kejadian seperti itu. Tetapi di luar itu sendiri, kita akan mengembangkan suatu sistem, mengembangkan suatu syarat-syarat tertentu agar pengidap narkoba dan alkohol ini bisa dideteksi secara lebih awal. Kami akan bekerja sama dengan BNN untuk melakukan bukan saja pada saat kejadian akan terbang, tetapi pada komunitas-komunitas pilot ini akan kita lakukan suatu pengamatan-pengamatan sehingga tidak terjadi lagi pilot-pilot yang secara sengaja ataupun tidak sengaja melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak patut pada saat dia akan bertindak sebagai pilot. Baik Pak Budi, apakah bisa dikonfirmasi secara langsung ini apakah sudah ada kepastian pilot tekad purna, apakah ia memang mengidap ketergantungan terhadap jenis narkoba tertentu sesaat sebelum menerbangkan pesawat Citylink Surabaya-Jakarta? Jadi pengamatan ini masih terbatas pada urin, pada beberapa pengamatan pada medis yang biasa dilakukan. Memang tidak terdapat indikasi yang bersangkutan menggunakan narkoba ataupun alkohol. Tetapi secara fisik pada saat di S-tray dan pada saat di cockpilot jelas ini ada suatu ketidakpatutan yang bisa kita jadikan dasar untuk melakukan pencabutan lisensi yang bersangkutan. Namun demikian kami akan melakukan tindak lanjut terhadap penelitian yang bersangkutan ini karena berdasarkan informasi narkoba ini banyak sekali yang secara teknis, klinis dan secara penelitian belum bisa dideteksi secara menyeluruh.
Oleh karenanya, kita akan secara intensif melakukan pada yang bersangkutan dan selanjutnya juga bersama-sama BNN mengembangkan suatu cara preventif dan proaktif pada saat setelah kejadian gitu. Baik Pak Budi, Anda menyebutkan tindakan preventif. Nah, kita kalau melihat gelagat tindak laku, perilaku dari pilot tekad sesaat sebelum memasuki pesawat, kemudian kita lihat juga di rekaman kamera CCTV di Bandara Juanda, terlihat sekali itu, jelas sekali, obvious sekali bahwa pilot ini berada dalam pengaruh zat-zat tertentu karena sempoyongan, menjatuhkan barang. Apakah petugas bandara yang saat itu bertugas tidak melakukan SOP yang seharusnya, Pak? Tadi tindakan preventif, melaporkan ke atasan dan lain sebagainya. Kenapa pilot ini kemudian dibiarkan masuk ke dalam kokpit? Saya tadi di Juanda juga sudah klarifikasi. Pada dasarnya memang ruang pekerjaan dari para aspek itu adalah meneliti berkaitan dengan safety. Dan mereka sudah mengidentifikasi bahwasanya ada suatu kelainan. Dan memang sudah mengadukan pada atasan, sehingga tim aspek juga turut serta dalam upaya untuk menurunkan pilot tersebut dari co-pilot. Ya, karena informasi yang kita terima Tapi adalah mungkin yang akan datang, kita mungkin akan memberikan requirement atau tugas-tugas tambahan kepada aspek khususnya yang di daerah awak itu dengan tugas-tugas tertentu. Sebagai contoh, narkoba sebenarnya tidak masuk dalam lingkup pekerjaan aspek, tetapi kita sudah tambahkan dalam skop pekerjaan mereka. Tetapi juga nanti untuk pengawasan terhadap pilot awak ini juga akan kita tambahkan pada mereka pada daerah-daerah di mana awak melintas di S3 tersebut. baik, Pak Budi, ini kan memang terima kasih juga terhadap penumpang yang proaktif ya, yang menuntut bahwa pilot tidak terbang begitu. Sebenarnya ini adalah sebuah tindakan yang merupakan inisiatif dari penumpang itu sendiri dan bukan peran dari petugas bandara ataupun maskapai. Nah, ini apakah bisa diceritakan lagi lebih lanjut mengapa sang pilot begitu sempoyongan, begitu meracau? Apakah ini ada indikasi hal-hal lain yang ia konsumsi mungkin kalau misalnya itu bukan narkoba, kira-kira apa ini, Pak? Kita memang akan meliti ulang ya urut-urutan kejadian ini dengan suatu yang lebih sistematis agar ini bisa menjadikan dasar bagi kita untuk melakukan tindakan-tindakan atau membuat peraturan-peraturan yang akan datang. Sebagai contoh, katakanlah, nanti kita akan memberikan suatu SOP bagi aviation security yang bertugas di daerah gate S3 awak, bahwasanya yang bersangkutan diberikan tugas untuk mengawasi apakah maskapai sudah menjalankan tugas-tugas sesuai dengan SOP yang ada gitu. Nah, dengan adanya tugas itu maka apa yang terjadi saat itu tidak terjadi lagi. Dan kita kalau sekarang efficient security bisa menyampaikan bahwasanya oh itu bukan lingkup pekerjaan saya. Dia sudah mengadukan kepada atasannya, tetapi tidak secara langsung karena kalau dia melakukan pencegahan langsung bisa saja yang bersangkutan komplain dan sebagainya. Tapi apapun kami dari regulator mohon maaf atas kehilafan dari rekan-rekan yang sedang bertugas. Saya yakin dengan kejadian ini kami akan melakukan improvement untuk baik itu secara regulasi maupun tindakan-tindakan di lapangan. Seperti tadi saya baru saja dari Bali, saya mengumpulkan semua AOC yang ada di Bali, semua petugas maskapai saya kumpulkan dan saya tugaskan semua maskapai untuk harus menaati apa yang sudah digariskan oleh ketentuan-ketentuan atau peraturan berhenti yang sudah ada yang harus ditaati semua maskapai. Nah, ini akan kita lakukan secara intensif baik di Jakarta maupun di tempat-tempat lain dengan harapan maskapai lebih sesuai dengan prosedur apa yang dilakukan, tetapi saya juga minta tim dari perhubungan melakukan secara intensif.
Baik, boleh diceritakan Pak Budi seperti apa bentuk sanksi administratif yang sudah diberikan pada Citylink dan juga mungkin bentuk tindak tegas bagi maskapai lain supaya kejadian ini tidak berulang, Pak? Karena kan memang mungkin baru kali ini pilot mabuk disanter beritakan di media, tapi sebelumnya sudah ada kejadian-kejadian di mana kru pesawat lalai atau berada dalam pengaruh zat-zat tertentu saat melakukan tugas, begitu Pak. Ini apa yang bisa Anda sampaikan pada para calon penumpang yang mau berakhir tahun supaya tidak khawatir begitu Pak? Bagi penumpang yang akan berakhir tahun, saya yakin kami sudah melakukan suatu tindakan proaktif untuk memberikan tambahan SOP kepada teman-teman yang ada di lapangan untuk mengingatkan maskapai harus tunduk dan melaksanakan prosedur sebelum terbang. Sehingga saya bisa sampaikan bagi yang ingin berlibur, silahkan berlibur dengan tenang, dengan ada rasa aman. Insya Allah kami menjaga keamanan ini dengan baik dan tim dari perhubungan bersama dengan stakeholder melakukan pengawasan secara intensif. Saat ini seluruh eselon 1 dan saya sendiri turun ke bawah. Saya 1-2 hari ini ke Surabaya dan Bali, Dirjen ada di Jogja, dan beberapa direktur ada di Jakarta. Dan ini semua kita lakukan suatu pengamatan yang lebih intensif terhadap persiapan penerbangan dan pengamatan terhadap awak-awak yang akan terbang. Baik, Pak Budi, apa ada mungkin segala sesuatu yang bisa diceritakan kepada kita, mungkin rencana-rencana agenda tahun depan Pak dari Kementerian Perhubungan yang mungkin bisa di-share ke CNN Indonesia sebagai pesan akhir tahun juga dari Pak Budi? Ya, untuk Kementerian Perhubungan akan ada suatu langkah-langkah yang besar berkaitan dengan dunia aviasi ya. Secara bisnis kita ingin sekali Soekarno-Hatta itu menjadi hub ya. Papua yang saat ini beberapa kali ada kecelakaan, kita akan membangun banyak bandara. Kita akan meningkatkan ATC yang ada di sana gitu. Kita harapkan dengan Soekarno-Hatta, Bali menjadi hub internasional, tentu memberikan kebanggaan bagi kita, memberikan kemungkinan turis datang ke sini. Dan oleh karenanya, dalam kesempatan ini, saya menyampaikan selamat tahun baru bagi pemirsa CNN. Semoga tahun depan dunia aviasi semakin baik dan Indonesia semakin jaya. Selamat tahun baru 2017. Terima kasih Pak Budi, selamat tahun baru juga untuk Pak Budi. Kita pegang terus komitmen dari Kementerian Perhubungan dan juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, keselamatan penumpang tetap nomor 1 ya Pak ya. Terima kasih sudah berbagi bersama kami di CNN Indonesia, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.